Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan juz 6 dan juz 7. Kita balik lagi ke jilid 3 atau ke juz 3. Sebenarnya yang materi berat-berat sampun jenengan lewati ya, kira-kira di 6, juz 6 itu materi yang cukup berat. Juz 5 dan juz 6. Jadi setidaknya jenengan sudah nyicil materi berat-berat. Materi jilid 1 sampai jilid 4 bagi panjenengan sedaya saya kira cukup mudah. Jadi kita kembali ke materi yang ringan-ringan lagi ya. Kita masuk ke jilid 3 Shahifah 1. Kalau di jilid 1 dikenalkan makhraj pengucapan yang baik, kemudian di jilid 2 dikenalkan harokat, fathah, kasroh, dhammah, dikenalkan bacaan panjang, juga dikenalkan lain. Di jilid 3 ini anak-anak baru dikenalkan dengan yang namanya tanwin ya. Jadi jika ada fathah double disebutnya fathatain atau fathah tanwin, berbunyi an dan bacanya pendek. A, an, ba, ban, da'aban. Monggo. A, ya. Pokoknya kuncinya baca tanwin itu bacanya pendek, kira-kira gitu. Dan alif atau ya yang bentuknya kayak ya itu sesudah fathatain dianggap tidak ada. Artinya meskipun huruf akhir ada alif, niku nanti tidak perlu dibaca panjang. Tidak da'aban, enggak. Yeah. Untuk yang harokat pelajaran yang bawah itu harokat-harokat tetap dibaca sesuai namanya ya. Fathatain, fathah panjang, dhammah panjang, kasroh panjang, sukun dan seterusnya. Halaman 5 masih tentang tanwin, tapi ini kasroh. In, sabain, monggo. Kenapa perlu dipraktikkan? Niki karena catatannya di sini ya, in ini harus berbunyi in. Jangan sampai in. Nggih, in. HP kamu berapa in? TV-mu berapa in kan gitu nggih. Jadi harus bunyinya itu in, tidak boleh in. Nah niki. Binabain, hamain, syai'in dan seterusnya. Kemudian halaman 9. Dhammah. Un, dhamaun. Monggo. Nggih. Jadi dhammah 2 disebut dhammatain atau dhammah tanwin, berbunyi un, dibaca pendek, jangan dibaca un. Jangan dhamaun, syai'un. Nggih, kita ini kan terbiasa dengan begitu nggih. Malaun, nabaun, niku o namanya. Harus dhamaun, malaun, syai'un, nabaun gitu. Jadi harus berbunyi un, dibaca pendek dan jangan sampai un. Nah, itu yang di bawah itu ada dhammah bentuknya macam-macam ya, dhammah tanwin. Ada yang tumbukan kayak gitu, nggih. Ada kayak wawu double itu, ada yang kayak wawu tapi kakinya melingkor-melingkor itu dan sebagainya.
Itu nanti ada penjelasannya insyaallah nggih. Jadi itu bukan sekedar variasi biasa, tapi ada alasannya kenapa bentuknya berbeda-beda. Kemudian halaman 13. Nah, di sini setelah kita mengkaji tanwin, di jilid 3 ini anak-anak baru kita kenalkan cara membaca huruf sukun. Nggih, huruf yang dibaca sukun. Kenapa yang dibaca atau yang didahulukan ini nun sukun? Karena sejatinya nggih, anak-anak atau pelajar yang ngaji Yambua ini sudah tahu cara, bahkan mempraktekkan, sudah bisa mempraktekkan nun sukun, yaitu ketika kita mengajarkan cara baca tanwin. Jadi tanwin itu kan nun sukun, hakikatnya sama dengan nun sukun. Jadi tadi kalau di juz 3 awal-awal kita menjelaskan an, in, un, berarti anak-anak sebenarnya sudah bisa membaca nun sukun. Maka di sini ketika mengenalkan huruf yang harokat sukun, pertama yang disinggung itu nun dulu. Nah, ini cara mengajarkannya dibaca mawon. Nun sukun an haron, monggo. Nun sukun. Jadi niki serete sama dengannya tidak usah dibaca ya. Pokoknya nun sukun an. Aslinya kan an sama dengan an tanwin gitu kan. Contohnya an haron, ngaten. Nggih. Bunyi nun sukun sama dengan bunyi tanwin, sama persis. Tanda sukun seperti bulan sabit, membaca sukun harus ditekan dan cepat. Jadi jangan sampai membaca sukun niki di napa nggih? Molor. Anharon. Nah, itu jangan sampai. Pokoknya kunci membaca sukun itu adalah ditekan dan cepat. Nggih, kecuali hunnah nanti tentu saja nggih. Terus anharon, apapun itu termasuk lam, alhamdu, jangan sampai alhamdulillah, itu kan namanya tidak ditekan juga, tidak cepat nih. Bahkan malah kadang mantul ya, alhamdulillah. Nah ini supaya kalau mencontohkan tadi sudah disinggung ya, kalau di awal-awal ketika doa bersama membaca Fatihah ini kalau bisa dituntun dulu ya. Jadi dicontohkan yang baik supaya tidak terjadi kayak tadi itu. Alhamdulillah. Kemudian halaman 14. Mim sukun ya. Dan lam. Amrona alhamdu, monggo. Nggih, terus wonten sing alhamdu. Alhamdu, monggo. Nggih. Alhamdulillahi, alhamdu nggih, jangan sampai ndandindu. Nggih, dadidu alhamdu. Nggih. Amrona nggih ngoten, amrona niki jangan sampai amrona nggih. Karena memang salah satu hukum yang banyak nanti itu adalah mim sukun. Mim sukun nanti itu ada banyak pembahasannya. Nah, halaman 16. Halaman 16 ini pada intinya adalah membaca sukun huruf yang hidup, yang mirip-mirip. Ya, aslinya huruf halak semua ini ya, huruf halak, huruf yang makhrajnya ada di tenggorokan semua. Maka ini guru harus bisa benar-benar membedakan. Artinya ketika guru memberi contoh niki murid bisa mendengar perbedaannya. Kita baca dika, monggo.
Ahlaka ahsaha akhbaraha. Jadi kayak jangan tapi ada kayak mencucunya ya. Akhbaraha lalan a'budu ya kulani. Yeah. Yang terpenting bisa membaca dan membedakan. Halaman 17 juga sama. Niki ketekuk-tekuk nih mboten kulino ya. Bedakan dengan jelas huruf-huruf yang serupa. Niki kedah dibaca dados niki untuk evaluasi bacaan-bacaan sebelumnya, materi-materi pada halaman sebelumnya. Tak muruka, a'malu, mihrabun, mukhrijun dan seterusnya. Jadi ini mencontohkan harus benar-benar terlihat bedanya. Halaman 18 ini juga sama, masih sukun yang agak mirip-mirip. Mari kita baca. Azwajun azka azkurahu azlamu. Jadi zo dan dot ini kan disebut huruf tafkhim atau tebal. Jadi dalam prakteknya itu biasanya ada agak moncongnya dikit. Nggih. Azlamu azlamu monggo. Ad'afan. Jadi jangan dipantulkan kayak kol-kolan nggih. Nah, ini namanya istitolah itu seperti itu. Arbaban afwajan. Selanjutnya halaman 19 membedakan antara zal, zo dan dot ya. Mazmumun mazluman ladzu fadlin. Monggo. Tambah tunggal. Muzjatin mirsadan muftaroyatin. Jadi untuk mirsadan ini roknya tafkhim meskipun dia jatuh setelah kasroh, tapi karena setelah rok sukun dia berupa huruf isti'la maka roknya dibaca tafkhim. Mir, jadi bukan mir, okay. Mirsadan. Nanti ada pembahasan terkait rok tafkhim dan tarkik. Kita lanjutkan halaman 20. Asbaton as'aluka ashhadu asdaqu asmaro atba'ahu akbaru. Yeah. Jadi membaca hamas harus banyak nafas yang keluar.
Jadi kalau tak dan kaf ini kan karena sukun nggih. Prakteknya itu suara ditekan dulu, kemudian nafasnya dikeluarkan. Jadi kayak ak itu namanya ditekan nafas ya. Ak, at. Nah, itu namanya ditekan dulu, kemudian nafasnya dikeluarkan. Nah, itu hamas. Halaman 21 sama ya. Intinya guru harus bisa memberi contoh perbedaan huruf yang serupa dengan benar. Kemudian halaman 23. Halaman 23 ini tentang qalqalah. Ya. Biasanya huruf qalqalah adalah disingkat dengan apa? Qutbu jadin atau yang baju di toko. Qalqalah itu intinya adalah dipantulkan. Ya. Cuman bagaimana cara memantulkan yang benar? Yang benar adalah cara memantulkan yang alami. Maksudnya bagaimana? Jadi pantulan yang alami itu adalah pantulan yang berasal dari penekanan pada harokat hidup sebelumnya. Terus misalnya ab waba ini, B-nya itu, pantulannya itu muncul dari penekanan harokat sebelumnya. Ab, ab waba, monggo. Ab waba. Sekali lagi. Ab. Jadi yang penting itu pantulannya alami pokoknya. Bukan yang penting B. Jadi pantulannya itu berasal dari penekanan pada huruf sebelumnya. Maka ketika kita membacanya dengan nada yang tegas misalnya, itu biasanya pantulannya juga sangat kentara sekali. Waba. Oh, tangan berarti. Tapi kalau loyo, misalnya bangun tidur jadi imam sholat subuh, niku kan jadi pokoknya pantulan itu sesuai kadar penekanan dari huruf sebelumnya. Makanya jangan dibuat-buat, kira-kira begitu. Jangan dibuat-buat. Ab soruna, monggo. Ajrahu. Adbaraha. Ad'amahu. Aqwataha. Okay. Kadang itu ada yang menjelaskan mantulnya itu bentuk bibir itu harus seakan-akan seperti membaca harokat fathah. Jadi ab. Jadi ada yang menerangkan begitu. Tapi kalau dari Yambu A niku tidak perlu seperti itu. Jadi terserah. Jadi bentuk bibir atau pantulannya itu tidak harus bentuknya kayak membaca fathah, itu enggak. Jadi ab sesuai hurufnya tersebut. Jadi tidak satu macam atau tidak satu cara. Nah, ini dipraktekkan halaman 23, halaman 24. Halaman 24 ini praktek qalqalah dan hamas, nggih. Jadi supaya ndak keliru-liru. Di situ ada qalqalah, ada hamas digabung dalam satu halaman supaya bisa membedakan mana yang qalqalah yang dipantulkan dan mana yang hamas yang dikeluarkan nafasnya. Sampun. Kemudian pada halaman ke-28. Halaman 28 ini menerangkan huruf tasydid, ya. Huruf tasydid sama dengan sukun pada huruf double
Yang pertama sukun, yang kedua hidup, dan ditulis hanya satu huruf. Betul usah diterangke tidak apa-apa. Yang penting bisa baca. Allah, Allah, Allafa, monggo. Pokoknya karena dia dua huruf maka tentu saja ada penekanan yang berbeda dengan ketika satu huruf. Bon. Kemudian halaman 30. Nah, di sini kita mengajarkan cara membaca dengung atau hunah, biasanya kita sebut dengan hunah. Tadi kita baca di makhrajul huruf, makhraj huruf. Dengung itu makhrajnya di khayshum atau di pangkal hidung. Ya. Mim tasydid amma, nun tasydid anna, monggo. Nah, sekarang kita terangkan bahwa dengung itu harus panjang atau harus lama, sekadar dua harokat atau satu alif. Itu dengungnya saja. Nggih. Nah niki sing kadang nyon sewu kalau baca Quran kurang teliti niki bisa sering dikorupsi. Jadi yang dua harokat itu dengungnya saja. Jadi misalnya nggih. Nah, ngeten. Cara gampang menghitung pripun supaya pas. Cara menghitung yang mudah niku dikatutke huruf sebelumnya. Nggih. Dados amma niki kita contohkan amma berarti a sudah mulai dihitung satu nggih. Kula coba contohkan. Amma. Jadi ma. Jadi dengungnya tok ini dua. Nggih. Jadi niki belum dihitung. Amma. Nah, itu yang dinamakan dengung. Jadi jangan dikorupsi, jangan cuman amma, itu belum dengung itu. Nggih. Amma. Kalau amma itu kurang satu harokat. Jadi coba kita coba amma, monggo. Coba ka'annahunna. Yeah. Dia makhrajnya gunnah itu dari pangkal hidung. Mula kalau jenengan pilek niku ketara nek maca gunnah nggih. Atau kalau ngetes pripun bener-bener ini keluar dari pangkal hidung atau tidak, ketika jenengan dengung coba hidungnya jenengan ditutup. Kalau masih keluar bunyi berarti bukan dari pangkal hidung, metu kondi nggak tahu. Nggak bunyi. Pokoknya kalau dengung kok hidung jenengan tutup, selama benar ya bacanya niku ndak keluar karena dia munculnya suara dari pangkal hidung. Nggih, khayshum bahasa Arabnya. Nggih. Halaman 30 sampai 33 praktek terus, kemudian halaman 34. 34 ini tentang hamzah wasol sebenarnya ya. Coba kita baca dulu. Wal hamdu, monggo. Jadi ini pelajaran intinya tentang hamzah wasol. Cuman tidak perlu diterangkan hamzah wasol. Hanya kita terangkan sekedarnya saja. Alif di tengah, di tengah kalimat yang diikuti huruf sukun dianggap tidak ada. Jadi tadi di awal kan anak-anak taunya kalau ada fathah diikuti alif panjang gitu. Tapi ini ternyata ada alif yang di tengah diikuti huruf sukun.
maka alif dianggap tidak ada. Jadi bukan berarti walhamdu, ya, tapi walhamdu karena dia ada di tengah diikuti sukun. Disebut hamzah wasal. Nah, kalau penjelasan tuntasnya begitu. Biasanya di atas alif ada tanda napa niku shot kecil atau kayak napa kecebong. Nah, itu menunjukkan hamzahnya hamzah wasal. Selanjutnya halaman 37. Coba kita baca Zul jalali, monggo. Huruf mat, zu itu kan wawunya huruf mat, baik alif, wawu dan ya, apabila diikuti hamzah wasal dianggap tidak ada. Jadi matnya dianggap tidak ada, artinya tidak dibaca panjang. Zul mestinya zul, dibacanya zul jalali. Coba kita perhatikan contoh fastabiqul khairati. Ada berapa huruf yang tidak terbaca? Pinten? Ada 2 atau 3? Coba yang pertama huruf apa? Mestinya wawu dulu. Wawunya kan wawu mat niki kan, mestinya kan fastabiqu, tapi ini kan tidak terbaca panjang, berarti tidak terbaca. Pertama wawu, kemudian yang kedua alif yang di atasnya ada bunder itu, kemudian hamzah wasal. Ini sebenarnya kan urutan pelajaran dari yang awal, ya. Kalau tadi di awal qalu alif dianggap tidak ada, itu karena di atasnya ada bunder. Kemudian fastabiqul, kenapa wawunya tidak terbaca? Karena mat diikuti apa? Hamzah wasal. Setelahnya kan hamzah wasal namanya itu. Begitu juga dengan contoh-contoh walitukmilul iddata wa atimul hajja, niku juga sama. Itu ada wawu, ada alif. Jadi ada 3 huruf yang tidak terbaca. Kemudian halaman 39 niki masih tentang hamzah wasal, hanya diikuti tasdid. Wattaba'a, monggo. Alif diikuti tasdid sama dengan alif diikuti sukun, artinya dianggap tidak ada. Jadi mat bukan dianggap mat, ya. Intinya dianggap tidak ada. Bahkan bila sebelumnya ada huruf mat juga dianggap tidak ada. Contoh qalut dhayyarna, itu pelajaran tadi kan bila ada tasdid alif diikuti tasdid, alif dianggap tidak ada. Bila sebelum alif ada huruf mat juga dianggap tidak ada, hilang berarti. Qalut dhayyarna, itu matnya juga tidak ada, alifnya juga tidak kebaca. Qalut takhadha, sama. Kemudian halaman 41. Ini membahas tentang al-syamsiyah. Kalau kita mengenal dengan al-syamsiyah. Tapi kalau kita menjelaskan al-syamsiyah adalah kangelan, mesake bocah. Kalau masih kecil yang penting bacanya benar. Kaedahnya pripun? Kaedahnya lam yang tidak berharokat dianggap tidak ada. Kalau jenengan cek mushaf Osmani yang pakai rasm Osmani, niku ketika al-syamsiyah niku di atas lamnya mboten dikasih harokat apapun, kosong. Maka kaedahnya sangat mudah. Lam yang tidak berharokat dianggap tidak ada. Maka
arro, arro, ar-rahmanu. Monggo. Ini ar-rahmanu di atas lamnya tidak ada harokat apapun, maka dia dianggap tidak ada. Begitu juga dengan contoh-contoh yang bawah, at-tawwabu, as-saqolani dan seterusnya. Kemudian halaman 42. Ini sama, cuman tambahan ada wawu ya. Alif lam diikuti tasydid termasuk hamzah wasal bila di tengah dianggap tidak ada. Alif lam diikuti tasydid termasuk hamzah wasal bila di tengah dianggap tidak ada. Nggih. Wasya, wasya, wasyamsi. Monggo. Wasya. Ini alif lam ada wa, wash nggih, wal nih kan, wal syamsi, ada alif lam diikuti tasydid di tengah. Nggih, maka dia dianggap tidak ada. Jadi wal sya sama dengan wasya. Kira-kira begitu maksudnya, nggih. Bahkan bila sebelumnya ada huruf mat juga dianggap tidak ada. Contoh, kita lihat yang bawah mawon langsung ke wa aqimus sholata. Itu ada al di tengah, diikuti tasydid, maka alnya dianggap tidak ada. Cobi diperhatikan, wa aqimus sholata, ada berapa huruf yang tidak terbaca? Pinten? Ada 4 huruf mat, wawu, wa aqimu, tidak terbaca. Oke. Kemudian nomor 2 alif karena bunder di atasnya. Yang ketiga hamzah wasal, yang keempat lam. Ya, ada 4 huruf yang tidak terbaca. Begitu juga dengan wa'atuz zakata dan seterusnya. Ya. Bon, ini terakhir halaman 44. Kita baca bersama-sama seperti jilid-jilid sebelumnya. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi fakanat ini taknya tetap ada hamzahnya. Wasuyyiratil jibalu fakanat saroban. Fakanat saroban. Di sini jilid 3 belum mengenal cara membaca waqaf. Jadi masih dibaca apa adanya. Kalau tanwin ya tanwin, kalau fathah fathah dan seterusnya. Monggo diulang wasuyyirat. Wasuyyirat saroban alladzina haqqo ada yang masih kurang dengung. Ma yumsikuhunna illar rahmanu. Monggo. Nu. Jadi belum tahu cara wakaf. Monggo innal. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Monggo. Yeah. Alhamdulillah hatam jilid 3.